Bab 25. Hari Pembalasan. Sayang sekali, Ivana van Dijk hanya menganggap kata-kata Nyonya Sari bagaikan angin lalu. Dia tidak berusaha pergi dari sana. Alih-alih kabur, dia malah berdandan secantik mungkin untuk menyambut kedatangan Kolonel Matsuya dan rombongan anak buahnya keesokan hari. Hari itu, dia mengenakan gaun berwarna putih dengan banyak renda. Merias wajahnya tipis-tipis sehingga dia terlihat sangat manis dan anggun. "Kau cantik sekali, Ana." Matsuya tersenyum, menatapnya lembut dan penuh kekaguman. "Terima kasih, Kolonel." Ivana van Dijk membalas tatapan itu dengan mata berbinar. Sungguh jelas bahwa dia jatuh cinta pada sang kolonel. Siapapun bisa melihatnya sendiri. Matsuya menggandeng lengan Ivana, tak henti tersenyum. Nyonya Sari yang juga berada di sana terlihat agak senewan. Walaupun memaksa diri tersenyum, dia tidak bisa menyembunyikan kekesalannya terhadap Ivana karena tidak mendengar nasihatnya. Tak hanya kesal, terlihat kesedihan dalam sorot matanya. Ivana menghampiri Nyonya Sari dan memeluk erat wanita itu. Tanpa sadar, air matanya bergulir. "Maafkan aku, Nyonya Sari. Terima kasih untuk segalanya. Aku berutang banyak kepadamu." Nyonya Sari membalas pelukan itu. Bagaimanapun, sebenarnya dia keberatan atas kepergian Ivana. Bukan karena Ivana merupakan salah satu pegawai terbaiknya, tapi belakangan ini dia merasa perempuan itu seperti anaknya sendiri. Dia takut terjadi hal buruk terhadap perempuan yang diam-diam dia sayangi. "Tak usah minta maaf kepadaku. Aku yang seharusnya minta maaf kepadamu karena tak berhasil meyakinkanmu untuk pergi. Berhati-hatilah, Ivana van Dijk." Seketika mata Ivana melotot mendengar Nyonya Sari menyebut nama asli dan nama keluarganya. Hampir saja dia menyentakkan tubuh menjauhi Nyonya Sari, tapi wanita parubaya itu menahan tubuhnya dalam pelukan. Nyonya Sari kembali berbisik di telinga Ivana. "Kami sudah tahu, Ivana. Kami tahu asal-usul dan penderitaanmu. Karena itu kami membiarkanmu tetap bertahan di sini. Kami menunggumu menjalankan suatu rencana. Sekarang kami merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupmu. Kami orang-orang inlander yang diperlakukan dengan sangat baik oleh keluargamu." Dalam mobil yang dia tumpangi bersama Kolonel Matsuya, Ivana melamun dan mulai merasa bimbang. Kata-kata yang dibisikkan Nyonya Sari berhasil membuatnya berpikir lebih mendalam. Seandainya bisa, dia ingin kabur dari Matsuya dan pasukannya. Dia berpikir selama ini tidak ada yang mengenali jati dirinya. Dia pikir hanya Saiful yang menyadari itu. Sekarang dia sibuk berandai-andai dan mendadak dia merasa keputusannya ini benar-benar salah. Hari ini mereka berkendara menuju tempat persembunyian Rudolf Brouwer dan keluarganya. Keberadaan sang letnan jenderal sulit diketahui oleh para tentara Nippon. Sejak kedatangan mereka, keluarga Brouwer bagaikan lenyap di telan bumi. Tak mungkin mereka telah meninggalkan Hindia Belanda.
karena pasukan Nippon sudah siaga di banyak pelabuhan Hindia Belanda. Kemungkinan terbesarnya adalah mereka bersembunyi di suatu tempat. Dan berkat kecerdikannya mengorek informasi dari para prajurit Nederland yang menjadi tamu rumah Nyonya Sari, Ivana van Dyck mengetahui tempat persembunyian itu. Seharusnya saat ini menjadi hari paling bahagia bagi Ivana van Dyck, karena dendamnya terhadap keluarga Brouwer akan terbalas. Bayangan tentang Dimas, papa dan mamanya kembali terlintas. Namun ternyata bayangan mereka tidak semakin mengobarkan amarahnya, meskipun dia masih menganggap kematian mereka sebagai akibat kekejaman keluarga Brouwer. Sebaliknya, diam-diam dia merasa resah, juga merasa bersalah. Tuhan kembali merasuk ke dalam hatinya, membangunkan tidur panjangnya yang selama ini hidup dalam dendam terhadap orang-orang Nederland. Matsuya, sepertinya informasi yang kuberikan salah. Aku tidak yakin mereka bersembunyi di wilayah ini. Mungkin prajurit yang memberikan informasi kepadaku tempo hari hanya mengarang saja. Kemarin kau sangat yakin. Kenapa keyakinanmu goyah? Bukan goyah, tapi kita sudah berkendara sangat jauh dan sama sekali belum menemukan tanda-tanda keberadaan manusia di tempat ini. Jangan menyerah, kau terlihat aneh hari ini, tidak seperti biasanya. Biasanya kau sangat antusias menemaniku menghancurkan orang-orang Nederland itu. Ada apa, Ana? Kau mengenal keluarga Brouwer? Oh, tentu tidak. Jangan berpikir macam-macam, Matsuya. Aku hanya tidak yakin ini tempat yang benar. Aku tidak mau kalian tak menemukan apa-apa di sana selain hutan belantara yang hening. Ana, kau takut? Tidak, aku tak takut apapun. Bagus, sebaiknya kau tenang saja. Aku yakin kita akan menemukan mereka. Baik, Matsuya. Rupanya keyakinan Matsuya terbukti. Informasi yang Ivana berikan kepadanya sangat tepat. Di tepi hutan yang mereka datangi, sebuah rumah sederhana tampak berdiri tegak. Segera pasukan Matsuya menyebar dan bersembunyi di balik semak-semak, mengintai rumah itu dengan seksama. Beberapa tentara Nederland ada di sana, menjaga rumah itu di halaman. Mereka tengah bersantai, asik mengobrol, tanpa menyadari ada sekelompok pasukan Jepang sedang bersiap melumpuhkan mereka. Perut Ivana van Dyck mulas, keringat bercucuran di pelipisnya. Pengalamannya menemani para prajurit Nippon menangkap orang-orang Nederland yang bersembunyi sebenarnya cukup banyak. Tapi kali ini perasaannya berbeda. Seolah dia baru pertama kali melakukan hal keji ini. Dalam gelisahnya, dia menatap wajah Matsuya. Laki-laki itu memandang rumah persembunyian Brouwer dengan sangat tajam. Raut wajahnya tegang. Tiba-tiba, Matsuya sadar Ivana tengah memperhatikannya. Dia menggenggam lengan Ivana dengan tangan kanannya. Matsuya menatap Ivana, tersenyum lembut, mendekatkan wajah ke wajah Ivana. Sebuah kecupan mendarat di pipi Ivana. Seketika, Ivana van Dyck merasa sangat bahagia. Ketakutannya kini menghilang, juga perasaan bersalah memikirkan apa yang dia lakukan saat ini. Aku masih sangat menyayanginya, meskipun aku tahu rasa sayangnya kepada aku semata untuk kepentingan bangsanya saja. Tak apa bagiku, karena akhirnya dalam hidupku yang tak terlalu lama itu, aku merasakan arti cinta. Cintaku kepada papa, mama, dan Dimas berbeda dengan cinta yang kurasakan kepada Matsuya. Sampai detik ini, aku berharap dapat mengulang masa-masa indah saat sedang bersamanya.